اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bagian Bismillahirrahmanirrahim. Lau adkhala itu parun. Bismillahirrahmanirrahim. Lau adkhala lamun lau adkhalal mutawaddi'u yadahu lau adkhala lamun manjingaken lau adkhala lamun manjingaken kalau memasukkan sapa al mutawaddi'u wong kang banyu wudu sapa al mutawaddi'u wong kang banyu wudu. Seandainya orang yang berwudu itu kan betul memasukkan apa yadahu ing tangane ya si mutawaddi yadahu ing tangane mutawaddi. Bismillahirrahmanirrahim. Biqasdil ghusli kelawan ngejam basuh. Biqasdil ghusli kelawan ngejam basuh. Biqasdil ghusli kelawan ngejam basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biqasdil ghusli kelawan ngejam basuh. Bila seseorang memasukkan tangannya misalkan ke dalam ember ya, ke dalam air sedikit, dan ketika dia masukkan tangannya dia bermaksud membasuh hadas, bermaksud untuk menghilangkan hadas. Biqasdil ghusli kalawan naja basuh anil hadasi saking hadas. Jadi dia masukkan tangan ke dalam air yang sedikit. Nah, ketika tangan itu dimasukkan, dia bermaksud menghilangkan hadas. Ya, paham nggak? Jadi memasukkan apa? Tangan ke dalam air yang sedikit, dan ketika dia memasukkan tangannya, dia bermaksud biqasdil ghusli anil hadas, bermaksud menghilangkan hadas. Satu permasalahan, kasih tanda satu gitu. Aula biqasdin atawa ora kelawan neja ngilangaken hadas. Aula biqasdin atawa ora kelawan neja ngilangaken hadas, tetapi ba'da niyatil junubi sauwise ba'da niyatil junubi sauwise niyate wong kang junub, garis bawahi itu ya. Saya perhatikan ya. Awala biqasdin atau dia memasukkan tangan ke dalam ember, dan ketika dia memasukkan tangan ke dalam ember, dia itu la biqasdil ghusli anil hadas. La biqasdi itu kalau dipanjangkan la biqasdil ghusli anil hadas. Ketika memasukkan tangan, dia tidak bermaksud menghilangkan hadas.
Oh nih, ya kasus yang kedua gimana? Dia masukkan tangannya ke dalam ember. Maksud ember itu adalah air yang sedikit. Ketika dia memasukkan tangannya, la biqasdin, apa artinya? Dia tidak bermaksud membasuh atau menghilangkan hadas, tapi posisinya ba'da niyatil junub, setelah dia melakukan niat junub. Nah ini mereda, ini harus dipahami ya. Misalkan si Zaid itu mandi, dia basuh kepala ya. Nah setelah dia niat sambil membasuh kepala gitu ya. Kemudian setelah itu dia masukkan apa namanya air ke dalam ember gitu. Atau dia niat junub, kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam ember. Ketika dia memasukkan bermaksud menghilangkan hadas yang ada di dalam tangannya, enggak. Tetapi dia tadi sudah apa? Melakukan niat mandi junub. Nah itu ya, dua ya. Sudah ada berapa kasus? Dua kasus ya. Yang pertama, lau adkhala mutawaddi'u yadahu bi qasdil ghusli 'anil hadasi. Itu yang kedua, lau adkhala al-junub, memasukkan tangannya la biqasdil ghusli anil. Perhatikan tetapnya ya. Jadi kalau di telar nggak susah itu, tangan main. Haji Patumun mah udah ngaji tingkat tinggi. Awala biqasdil itu kalau dikoriahkan menjadi lau adkhalal junubu, terus yadahu, terus la biqasdil ghusli anil hadasi ba'da niyatil junubi. Nah gitu. Langgat tangannya ya main. Kalau nggak main nanti ya gitu. Dua nih ya. Au tasrizi wajhil muhdisi. Ini diatapannya kepada la biqasdin. Au tasrizi wajhil muhdisi, atau au tasrisi atawa sause ngaping teluni au tasrisi wajhil muhdisi atawa ngaping teluni wajahe wong kang hadas, atawa ngaping teluni wajahe wong kang hadas. Nah, perhatikan sekarang. Atau setelah membasuh wajah 3 kali. Ya, kalau wudhu itu kan membasuh wajah sunahnya berapa kali? 3 kali. Yang wajibnya adalah yang pertama, kedua, ketiganya sunnah. Setelah membasuh wajah 3 kali, kemudian membasuh apa? Kelanjutannya membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, kemudian yang wajibnya membasuh kedua kaki, itu kan anggota wudhu ya. Nah begini, ini berarti lapat au taslisi wajhil muhdisi kembalinya kepada orang yang berwudhu lagi ya. Berarti kalau dikodiakan begini, lau adkhalal mutawaddi'u ya. Andai kata seseorang yang berwudhu memasukkan yadahu, tangannya, tapi ketika memasukkan tangannya la biqasdil ghusli, dia tidak bermaksud untuk membasuh hadas yang ada di dalam tangan, tidak bermaksud la biqasdil ghusli anil hadasi, cuma ba'da taslisi wajhil muhdisi, cuma memasukkan tangannya itu setelah posisinya itu setelah dia membasuh muka 3 kali ya. Perhatikan lagi, dia membasuh muka 3 kali. Setelah membasuh muka 3 kali, kemudian dia masukkan tangan kemana? Ke dalam ember. Dan ketika dia memasukkan tangan ke dalam ember, dia itu la biqasdil ghusli, tidak bermaksud
bermaksud membasuh tangan yang hadas yang ada di dalam tangan. Tetapi dia tadi sudah apa? Sudah membasuh muka berapa kali? 3 kali. Kalau sudah membasuh muka berarti membasuh apa? Membasuh tangan kan? Nah, posisi dia sesudah membasuh muka 3 kali, kemudian dia masukkan tangan ke dalam ember, walaupun dia tidak berniat membasuh hadas yang ada di dalam tangan. Nanti jawabannya belum ya. Au ba'dal ghuslatil ula, kemana nih? Di atas kan ke yang tadi ya, labi qasdin. Jadi berarti lau adkhalal mutawaddi'u yadahu la bi qasdil ghusli anil hadasi, la bi qasdil ghusli anil hadasi, tetapi ba'dal ghuslatil ula, ba'dal ghuslatil ula in qasodal iktisara, in qasodal iktisara alaiha. Perhatikan, lau adhola, andai kata seseorang yang berwudu memasukkan yadahu, memasukkan tangannya ke dalam air yang ada di dalam ember. Ketika dia memasukkan tangan ke dalam air yang sedikit, dia itu tidak bermaksud membasuh hadas yang ada di dalam tangan, tapi posisinya setelah membasuh muka 1 kali. Maka kita hafalkan dulu anggota wudu yang wajib mana? Muka, membasuh muka, kemudian dilanjutkan basuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Nah, si Zaid misalkan wudu baru membasuh muka 1 kali, kemudian dia memasukkan tangan ke dalam air, ya, tujuannya bermaksud untuk menghilangkan hadas. Jadi membasuh apa tangannya ini? Setelah membasuh apa? Setelah membasuh muka. Berapa kali membasuh mukanya? 1 kali. Dia cuma 1 kali. Dia langsung membasuh tangan. Tetapi waqasodal iktisara, dia bermaksud meringkas membasuh mukanya, bermaksud untuk diringkas cuma 1 kali membasuhnya. Berarti basuhan yang wajib, langsung dia membasuh tangan. Ya, itu ada 3 kali, berapa? 4 ya. Maka nanti lanjutannya bila in qasodal iktisar, in qasodal munajjas apa mutawadi al iktisar ing ringkes alaiha ing atase ghuslatil ula. Ketika dia membasuh muka baru 1 kali, dia bermaksud bahwa saya hanya akan membasuh 1 kali, hanya meringkas membasuh muka 1 kali, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam ember dengan bermaksud untuk menghilangkan hadas. Nah, ketika dia memasukkan tangan, ini qaidnya bila niyati ghtirafin, dengan tanpa niat mencibuk. Bila niyati ghtirafin, kelawan tanpa niat nyiduk. Bila niyati ghtirafin, ini hebatnya Pak Romo ini, satu permasalahan bisa bercabang-cabang. Bila niyati ghtirafin, kelawan tanpa niat nyiduk. Ulangi lagi, ketika dia memasukkan tangan, itu dia tidak bermaksud menjadikan tangan sebagai cibuk. Ya, pokoknya membasuh aja dengan tujuan tadi, tanpa bermaksud menjadikan sebagai alat cibuk, tanpa bermaksud menjadikan tangan sebagai gayung, sebagai alat untuk mencibuk. Wala qasdi ahdil ma'ilan, orang jangalap banyu. Wala qasdi ahdil ma'ilan, orang jangalap banyu. Li ghurdin akhara, karena tujuan ngangune. Li ghurdin akhara, karena tujuan yang kangune. Kemudian dia juga tidak bermaksud, tidak punya tujuan yang lain. Ya. Ketika memasukkan tangan ke dalam ember, dia tidak bermaksud menjadikan tangan ini sebagai cibuk dan juga tidak punya tujuan yang lain. Ya. Maka hukum air tadi ya, soro musta'malan, soro maka dadi opo maun, soro maka dadi opo maun iku musta'malan, banyu musta'mal.
maka air yang ada di dalam itu menjadi air mustamal, maka airnya menjadi mustamal. Tapi mustamal soten ini bin nisbati kalawan dan nisbataken, bin nisbati kalawan dan nisbataken li ghairi yadi maring selain tangane mutawaddi atau si wong, li ghairi yadihi maring saliyane tangane si wong. Jadi falahu ayyasila, falahu mangka iku tetep kadua si wong ayyasila maka jadi kan airnya dihukumi menjadi mustamal soten itu bila dihubungkan dikaitkan dengan selain tangan yang dimasukkan. Jadi berarti kalau bagi tangan yang dimasukkan mustamal tidak ya, paham nggak? Ini tangan kanan dimasukkan ke dalam ember, maka nanti airnya menjadi mustamal itu bila digunakan untuk selain tangan. Kalau untuk tangan yang tadi dimasukkan itu tidak dihukumi mustamal. Karena tidak dihukumi mustamal, maka falahu ayyasila bima fiha, maka bagi dia boleh membasuh ya bima dengan air fiha yang ada di dalam tangannya, kemudian membasuh sisa daripada pergelangannya. Baqiya sa'idiha ing sekarine lengene ya si wong, palahu mangka iku tetep kadua si wong ayyasila utawi enta basuh sapa si wong bima kalawan barang pihak kang tetep ing dalam yad baqiya sa'idiha ing sekarine lengene si wong itu ya. Baqiya sa'idiha ing sekarine lengene yad, baqiya sa'idiha ha itu kan manas ing sekarine lengene si ya titik. Ayo kita ulangi lagi ya. Berarti ada berapa permasalahan? Ada 4 ya. Pertama, lau adkhalal mutawaddi'u yadahu bi qasdil ghusli anil hadasi, itu ya. Kemudian jawabannya mana? Bila niyatil tirobin aula, kalau itu sih jawabannya ya, jawaban semuanya. Bila niyatil tirobin wala qasdi ahdzil ma'i li ghardin akhara, terus sara musta'malan bin nisbati li ghairi yadihi falahu ayyazila bima fiha baqiya sa'idiha. Itu dalam salahnya ya. Tinggal kasih nomor aja, kalau mau dirapikan ya langsung dirapikan bisa. Artinya lau adkhala, bila seseorang memasukkan apa? Yadahu memasukkan tangannya, si Zaid memasukkan tangan kanannya ke dalam ember. Maksud ember di sini artinya air yang sedikit. Ketika dia memasukkan, dia bermaksud biqasdil ghusli anil hadasi, dia bermaksud menghilangkan hadas. Bila niatnya ketirofin dan dia tidak berniat tangan ini dijadikan sebagai cipuk. Wala qasdi ahdzil ma'i, dan tidak bertujuan, tidak punya maksud yang lain. Misalkan dia masukkan tangan itu tujuannya mengambil sesuatu yang ada di dalam air, atau misalkan gitu ya. Pokoknya dia tidak niat menjadikan tangan sebagai alat sibuk, dan dia tidak punya tujuan lain ketika memasukkan tangan itu. Maka air itu hukumnya adalah musta'malan menjadi mustakmal. Tuh air yang di ember itu. Tapi dianggap musta'mal itu bin nisbati li ghairi yadihi, bila dihubungkan dengan selain tangannya. Misalkan kalau digunakan untuk membasuh selain tangan, maka itu musta'mal, nggak boleh. Tetapi musta'mal soten bagi selain tangan. Mafhumnya berarti kalau untuk tangannya itu belum dikatakan musta'mal. Oleh karena itu, maka lihat lanjutannya, maka karena bagi tangan tidak dianggap musta'mal, maka falahu ayyazila ya. Maka
dia boleh membasuh dengan air yang ada di tangannya itu, membasuh sahabat ya sa'idiha pada sisa lengan yang lain. Jadi kan tangannya baru yang masuk baru tangannya, maka boleh digunakan membasuh sisa-sisa tangannya yang belum terbasuh. Karena bagi tangan mah itu tidak dihukumi mustakmal, dia dihukumi mustakmal bagi selain tangannya. Jadi ketika dia mau mengusap kepala, boleh menggunakan air itu? Tidak boleh, karena bagi kepala mah dianggap mustakmal. Paham dong? Nah, itu yang pertama ya. Nomor dua, mana yang kedua? Awala biqasdin ba'da niyatil junub. Ini kalau dikodiakan, law adkhala al junubu yadahu biqasdil apa? Ghusli 'anil hadasi. Ya. Law adkhala al junubu yadahu biqasdil ghusli 'anil hadasi ba'da bukan mesti la biqasdi ya. Law adkhala junubu yadahu la biqasdil ghusli 'anil hadasi, tapi ba'da niyatil junubi ya, ba'da niyatil junubi. Kesannya sama, bila niyatil tirofin aula biqasdi ahdil ma'i dan seterusnya. Kalau seseorang yang punya hadas besar, dia memasukkan apa? Dia tahu memasukkan tangannya. Ketika dia memasukkan tangan, la biqasil ghusli 'anil hadas, tidak bermaksud menghilangkan hadas ya. Tetapi posisinya ba'da niyatil junub, setelah dia niat junub. Dia sudah niat junub nih, kepalanya sudah dibasuh sambil diniati untuk menghilangkan hadas besar. Berarti dia sudah niat junub. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam ember. Ketika dia memasukkan tangan ke dalam ember, dia tidak bermaksud untuk menghilangkan hadas. Walaupun dia tidak bermaksud menghilangkan hadas, tapi posisinya gimana kan? Sesudah niat mandi junub sebelumnya, maka sama ke bawahnya, bila niati tirofin, dengan dan dia tidak bermaksud menjadikan tangan sebagai sibuk, juga tidak punya tujuan yang lain, maka air itu dihukumi mustakmal. Tapi mustakmal itu bagi selain tangannya, jadi tidak bisa digunakan untuk membasuh selain tangan. Kalau untuk membasuh tangan mustakmal tidak mustakmal. Karena tidak mustakmal, maka lihat kata lanjutnya, maka falahu ayyazila bima fiha, maka karena bagi tangan air itu tidak mustakmal, falahu maka bagi orang tadi boleh membasuh ya dengan air yang ada di dalam tangannya, membasuh sisa tangan yang belum terbasuh. Ya, jadi karena bagi tangannya tidak dianggap mustakmal, maka falahu ayyazila bima fiha, maka baginya boleh membasuh dengan air yang ada di tangan sisa-sisa tangan yang belum terbasuh ya. Itu sudah berapa nih? Sudah dua. Lanjutkan. Berarti nomor ketiga, mana yang nomor ketiga? Nomor ketiga ba'da taslisi wajhil muhdisi ya. Asalnya di mana? Lau adkhalal mutawaddi'u yadahu la biqasil ghusli 'anil hadasi, tapi ba'da taslisi wajhil muhdisi. Kas kedua ke bawahnya sama, bila niatij tirofin, terus wala qasdi ahlil ma'i dan seterusnya. Lihat aja di dalam kitab. Coba terjemahnya gimana? Andai kata seseorang yang berwudu, Zaid berwudu memasukkan tangannya ke dalam air sedikit atau ke dalam ember. Ketika dia memasukkan tangannya ke dalam ember, la biqasil ghusli,
dia tidak bermaksud membasuh al-hadasi dari hadas, tapi posisinya ba'da taslisi wajhil muhdisi, posisinya dia sudah membasuh muka sebanyak 3 kali, berarti sudah beres membasuh mukanya. Kalau sudah membasuh muka berarti membasuh apa? Membasuh tangan, maka air itu dianggap sebagai mustakmal, walaupun dia ketika memasukkan air, ketika memasukkan tangan, walaupun dia tidak niat menghilangkan hadas, tapi posisinya sudah membasuh muka 3, maka air itu dianggap mustakmal. Tapi mustakmal itu bin nisbati li ghairi yadihi, bila dihubungkan dengan selain tangannya. Artinya si air itu tidak bisa digunakan untuk mengusap kepala dan membasuh kaki, hanya bisa digunakan untuk membasuh tangan itu. Oleh karena itu falahu ayyaghsila bima fiha, dia boleh membasuh dengan air yang ada di tangan, dibasuhkan ke sisa-sisa lengannya. Udah berapa kali? Udah berapa? 3. Terakhir, au ba'da ghaslatil ula wa qasadal iqtisaru 'alaiha. Asalnya adalah lau adkhalal mutawaddi'u yadahu la biqasdil ghusli anil hadasi, tapi ba'dal ghuslatil ula in qasadal iqtisaru 'alaiha. Artinya, bila seseorang yang berwudu memasukkan tangannya ke dalam air sedikit, kijayat wudu, memasukkan tangannya ke dalam air yang ada di ember, ketika dia memasukkan tangannya la bi qasdil ghusli anil hadas, dia tidak bermaksud menghilangkan hadas, tidak punya maksud dan tujuan menghilangkan hadas, tapi posisinya ba'dal ghuslatil ula, setelah membasuh wajah 1 kali, dan dia bermaksud meringkas pada 1 basuhan. Dia membasuh muka cuma 1 kali karena memang dia bermaksud hanya 1 kali. Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam air sedikit dengan walaupun tanpa niat menghilangkan hadas. Maka bagaimana hukum air tadi? Sara musta'malan. Air itu hukumnya mustakmal. Jadi tidak boleh dipakai untuk anggota yang lain. Sedangkan bagi tangannya itu tidak dianggap mustakmal, karena tidak dianggap mustakmal bagi tangan yang itu, maka falahu ayyaghsila, maka dia boleh membasuh dengan air yang ada di tangan itu, membasuh sisa-sisa lengannya. Karena bagi tangan tidak dihukumi mustakmal. Mustakmal itu bin nisbati li ghairi yadihi, dihubungkan, dikaitkan dengan selain tangannya. Paham dong? Ya. Itu jadi cara ngaji Fathul Mu'in, memang tangannya itu harus terus lihat kitab, tangannya main ya. Itu ya, maka pentingnya belajar nulis. Kalau cuma jadi penonton nggak kekejar otaknya, karena ini sudah tingkat tinggi. Ulangi lagi, yang pertama gimana? Bila seseorang memasukkan tangannya ke dalam air, ke dalam ember boleh. Tujuannya biqasdil ghusli, dengan tujuan atau dengan maksud menghilangkan hadas, membasuh dengan tujuan biqasdil ghusli, dengan tujuan membasuh hadas. Maka gimana kan? Jawabannya bila niyati ightirafin, terus lihat kita pada bila niyati ightirafin, terus wala qasdi ahdil ma'i li ghurdin akhara, lanjutkan sara musta'malan bin nisbati li ghairi yadihi, terus walahu ayyaghsila bima fiha baqiya sa'idan. Nomor 2, lau adkhalal junubu yadahu la biqasdin, tu la biqasdin itu ay la biqasdil ghusli anil hadasi ba'da niyatil junubi, terus bila niyatil tirofin wala qasdi, dan seterusnya ya. Nah, itu. Nomor 3 apa? Nomor 3, lau adkhalal mutawaddi'u yadahu la biqasdil ghusli, tapi
ba'da taslisi wajhil muhdisi bila niyati tirofin dan seterusnya ya. Terakhir lau adkhalal mutawaddi'u yadahu la biqasdil ghusli anil hadasi tapi ba'dal ghuslatil ula in qasadal iqtisaru 'alaiha bila niyati tirofin dan seterusnya. Jadi ada 4 permasalahan, ringkasnya ada 4 permasalahan. Padahal ini kalau dipecah ini ya, maka ini akan menjadi beberapa permasalahan, bisa mencapai 12 permasalahan. Kita ambil yang ringkasnya ya supaya nggak buyang. Intinya, bos nih, bagaimana hukumnya? Si jahil memasukkan tangan ke dalam air yang sedikit. Ketika memasukkan tangan dia bermaksud menghilangkan hadas. Ya. Bagaimana hukum air yang ada di situ? Mustakmal. Mustakmal itu bila dihubungkan dengan selain tangannya, maka tidak boleh untuk mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Ya. Kalau bagi tangannya maka tidak dianggap, karena tidak dianggap mustakmal maka falahu ayyaghsila bima fiha baqiya sa'idiha, maka boleh digunakan untuk membasuh sisa-sisa tangannya. Yang nomor kedua, seseorang junub ya, dia masukkan air tangan ke dalam air yang sedikit, ke dalam ember. Ketika memasukkan tangannya, dia tidak bermaksud untuk menghilangkan hadas. Ya, dia masukkan aja, tidak berniat lagi. Tetapi posisinya dia sudah melakukan niat. Ya, sudah melakukan niat. Maka sama, air itu dihukumi mustakmal. Ya. Kemudian nomor berikutnya, seseorang berwudu. Ya, dia masukkan tangannya ke dalam ember. Ketika memasukkan tangan ke dalam ember, dia tidak bermaksud menghilangkan hadas, tetapi posisinya dia sudah membasuh muka 3 kali, maka sama, itu juga hukum airnya adalah mustakmal. Terakhir, si jahil memasukkan tangan ke dalam ember. Nah, setelah ketika masukkan tangan ke dalam ember, dia tidak bermaksud untuk menghilangkan hadas, tetapi dia sudah melakukan basuhan muka 1 kali, karena memang dia hanya bermaksud membasuh cuma 1 kali. Maka bagaimana hukum air tadi? Mustakmal soten ketika dihubungkan dengan selain tangannya. Adapun bagi tangannya belum dikatakan mustakmal. Itu bab air ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu mutaghayyirin lan liyane kang owah. Wa ghairu mutaghayyirin lan liyane kang owah, kang berubah. Wa ghairu mutaghayyirin lan liyane kang berubah. Taghayyuran kelawan berubah. Taghayyuron kelawan berubah kasiron kang akeh. Taghayyuron kelawan berubah kasiron kang akeh. Ini masih menjelaskan tentang air mutlak. Air mutlak itu syaratnya pertama ghairu mustakmal. Kemarin itu apa? Airnya belum dipakai atau bukan air bekas ya. Baik itu bekas menghilangkan hadas ataupun bekas menghilangkan najis. Jadi syarat air mutlak bisa digunakan untuk bersuci. Kemarin yang pertama bukan bekas ya, bukan air ya, bukan air bekas. Bukan air bekas, baik bekas menghilangkan hadas atau bekas menghilangkan najis, walaupun bekas wudunya orang yang bermazhab Hanafi yang tidak melakukan niat, ataupun walaupun bekas wudunya anak kecil yang belum tamyiz karena mau melaksanakan tawaf. Jadi syaratnya airnya bukan air bekas ya. Nomor 2 adalah wa ghairu mutaghayyir, airnya belum berubah, syaratnya itu. Wa ghairu mutaghayyir, belum berubah. Taghayyuran kasiron, dengan perubahan yang banyak ya.
Kalau ingin nulis cepat itu jangan pakai bahasa Latin, lama Latin, belajar nulis Arab. Kalau Arab tuh cepat, lebih peringkas. Nomor 2, belum berubah, taghayyurun kasiron, dengan perubahan yang banyak. Ya, bihaitsu yamna'u, kelawan sekiranya nyegah opo taghayyur, bihaitsu yamna'u, kelawan sekiranya nyegah opo taghayyur, itlaqo ismil ma'i, ing mutlake ngaran banyu, ing mutlake arane banyu. Sudah? Itlaqo ismil ma'i, ing mutlake arane banyu, alaihi ngatasé, ing mutlake ngaran banyu, alaihi ngatasé maun. Jadi syarat yang nomor kedua apa? Airnya belum berubah dengan perubahan yang banyak sekiranya menghilangkan kemutlakan air tersebut. Jadi airnya belum berubah dengan perubahan yang banyak yang menyolok sekiranya menghilangkan kemutlakan air tersebut. Bagaimana cirinya air itu perubahannya banyak? Bi antaghayyaro, ini gambarannya. Bi antaghayyaro, kelawan yenta berubah, biantaghayyaro, kelawan yenta berubah opo ahadu sifatihi, salah siji piro-piro sifatnya banyu. Seperti ketika salah satu sifatnya air berubah, ya. Mana salah satu sifatnya air itu? Min ta'min, saking rasane, maun, saking rasane. Ya, begitu kita cicipi kok airnya enggak tawar gitu. Ima airnya pahang, tawa pahit atau hasum, kawas tai ucing. Tai ucing hasum, tetap percaya medahar rasa. Seguruntul. Berubah nih salah satu sifatnya. Misal bentuknya seperti rasanya ini berubah. Nah, terus awalaunin, atau rasanya sih tawar tetapi warnanya ini berubah. Berubah, ada air kok ini warnanya jadi warna begini misalkan, jadi warnanya warna kuning kayak harta karun Mang Ajis ini. Aurihin atau ambune atau bauna barang yang buanda menu persis bisa neta hasim gitu. Aurihin atau ambune, itu ya. Ulangi lagi, yang nomor kedua syaratnya apa? Belum berubah dengan perubahan yang banyak sekiranya menghilangkan kemutlakan air tersebut. Seperti ketika salah satu sifatnya berubah. Mana sifatnya air itu? Rasanya atau warnanya atau baunya. Nah, kalau air itu sudah berubah seperti itu, maka air mutlak tidak bisa lagi untuk mensucikan, ya. Tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci karena sudah berubah. Nah, tapi ini perubahannya takdiri, hanya sekadar perkiraan. Bagaimana? Walau takdirian lan senajan iku kang bangsa kira-kira, walaupun hanya sekedar perkiraan perubahannya. Walau takdirian lan senajan iku kang bangsa takdiri, kang bangsa kira-kira. Titik. Aukana atawa, masih goyah ini, atau walaupun aukana atawa senajan anak, aukana atawa anak opa tagoyur berubah,
iku bima kelawan sebab barang, contohnya misalkan pupur bedak atau gincu apa namanya lipstik lipen ya. Bima iku bima kelawan sebab perkara ala udwil mutatahhiri, ala udwil mutatahhiri kang tetep ing atase anggotane wong kang sesuci, kang tetep ing atase anggotane wong kang sesuci fil asahi ing dalam kaul kang lebih sahih. Atau air berubahnya itu disebabkan apa? Bima ala udwil mutatahhiri, karena bercampur dengan sesuatu yang ada di anggota tubuhnya orang yang berwudu bersuci. Misalkan di perempuan di mukanya penuh dengan apa nih? Dengan bedak ya, sampai tebal bedaknya 1 cm ya. Sampai ronggonnya juga nggak kelihatan. Ya, habis didempul mukanya itu bersih banget, tidak kelihatan bolong-bolongnya itu ya. Nah, kemudian dia basuh, dia ambil air, dia usapkan ke muka sehingga air yang ada di muka itu berubahnya itu kenapa? Karena bercampur dengan benda yang ada di muka misalkan. Nah, maka sama air itu hukumnya tidak bisa mensucikan karena berubah, walaupun perubahannya itu dilatar belakangi disebabkan oleh sesuatu yang nempel pada anggota tubuhnya gitu ya. Nah gitu. Jadi ngarang-ngarang air sudah berubah maka dia tidak bisa lagi mensucikan ya. Kalau kau berubah aku tidak mau lagi mengucit gitu kan. Wanalah kalau berubah mah gitu. Titik wa inna ma yu'asiru lan ang pestine ngalabeti gitu kan. Wa inna ma yu'asiru lan ang pastine ngalabeti itu terjemahnya apa? Nah, namun bisanya memberikan pengaruh atau bisanya berpengaruh. Apa ataghayyur berubah, apa ataghayyur berubah, apa ataghayyur berubah ingkana lamun ana apa taghayyur ingkana lamun ana apa taghayyur iku bi khalidin kelawan perkara kang nyampuri, iku bi khalidin kelawan perkara kang nyampuri, ay mukhalidin tegese kang nyampuri, ay mukhalitin tegese kang nyampuri lil mai maring banyu. Ini maksudnya. Tadi kan syarat yang nomor kedua apa? Syarat pertama apa? Bukan air bekas, baik bekas menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Nomor kedua airnya belum berubah. Jadi kalau air sudah berubah bagaimana? Maka tidak bisa lagi mensucikan. Tapi bisanya air yang berubah tidak bisa mensucikan. Ini andai kata perubahannya itu disebabkan oleh benda yang mukhalid dengan air. Apa dia? Andai kata perubahannya disebabkan oleh benda yang mukhalid dengan air. Kenapa? Karena perubahan itu terbagi dua. Satu, ada yang disebabkan oleh benda yang mukhalid. Jadi perubahan terbagi dua. Satu, taghayyur bil mukhalid, berubah sebab benda yang mencampurinya. Nomor dua, taghayyur bil mujawir, dengan sebab benda yang bertetangga atau berdampingan dengannya. Itu perubahan teh terbagi dua, ada yang bil mukhalid dengan sebab benda yang mencampurinya. Nomor dua bil mujawir dengan sebab benda yang berdampingan atau bertetangga dengannya.
Nah, ini perubahan bisanya membahayakan, bisanya memberikan pengaruh sehingga air tidak lagi bisa mensucikan. Ini andai kata perubahannya adalah bil mukhalid, sebab benda yang mencampurinya. Karena perubahan ada dua, ada bil mukhalid, ada bil mujawir. Ada dengan sebab benda yang mencampuri, ada dengan sebab benda yang mendampingi atau bertetangga dengannya. Apa perbedaannya? Apa yang dimaksud dengan mukhalid? Ai mukhalidin tegese kang nyampuri lil mai maring banyu, wa utawi mukhalid. Wa huwa utawi mukhalid iku ma barang la yatamayyazu kang ora beda apa ma, la yatamayyazu kang ora beda apa ma, la yatamayyazu kang ora beda apa ma biro il aini ing dalem peningale mata, biro il aini ing dalem peningal mata. Yang dimaksud dengan mukhalid itu adalah ma la yatamayyazu biro il aini, yakni yang tidak berbeda, yang tidak bisa dibedakan dalam pandangan mata. Contohnya air 1 gelas, kita masukin susu 1 sendok, dikudak-kudak. Coba kamu tebak mana airnya, mana susunya, bisa kelihatan? Enggak berkelihatan, namanya mukhalid, sudah bercampur. Air 1 sendok, 1 gelas, kita masuki gula, kemudian dikucek-kucek sampai bercampur, dicicipin rasanya manis. Bisa terlihat mana airnya, mana gulanya? Tidak kelihatan. Itu namanya taghayyur bil mukhalid. Namanya mukhalid itu karena tidak bisa dibedakan mana air, mana benda yang menjadikan perubahan. Namanya mukhalid. Kalau mujawir mah kebalikannya. Mujawir mah masih bisa dibedakan mana air, mana benda yang menjadikan perubahan. Contohnya mana? Air misalkan 1 gelas atau bahkan 1 ember, kita masuk ke kayu secang. Kayu secang itu kalau dimasukkan ke dalam air, maka air akan berubah menjadi berwarna merah. Itu kelihatan nggak mana airnya, mana yang membuat perubahan? Kelihatan, itu airnya tuh, ini nih kayunya nih yang membuat perubahan. Maka kalau itu namanya taghayyur bil mujawir. Nah, yang membahayakan itu andai kata taghayyurnya bil mukhalid. Bisanya perubahan membahayakan andai kata dengan sebab benda yang mukhalid, benda yang bercampur dengan air, bukan benda yang mujawir, bukan benda yang bertetanggaan dengan air. Itu ya. Jadi syaratnya adalah andai kata taghayyurnya bil mukhalid. Ketentuan berikutnya, tahirin kang suci. Wa qad ghaniya lan teman-teman semugi, wa qad ghaniya lan teman-teman semugi, wa qad ghaniya lan teman-teman semugi. Apa teman-teman semugi? Tidak membutuhkan. Mangga. Kalau sugi itu kan artinya kaya. Kalau kaya itu berarti tidak membutuhkan atau tidak dibutuhkan. Wa qad ghaniyalan teman-teman semugi opal mau banyu anhu saking mukhalid, ya. Dan air itu tidak membutuhkan benda tadi, benda yang mencampurinya. Tidak membutuhkan benda yang mencampurnya atau benda tersebut. Mana contohnya? Kaza'faronin, kayak ja'farin, kayak minyak ja'faron. Seperti air yang berubah menjadi merah karena kecampuran ja'faron. Ja'faron itu tidak dibutuhkan oleh air. Air butuh ja'faron tidak? Tidak. Maka ketika air itu berubah menjadi merah karena bercampur dengan ja'faron, maka air itu sudah tidak lagi bisa mensucikan. Karena kalau sudah bercampur dengan benda yang lain yang sifatnya mukhalid, sifatnya tidak bisa dibedakan mana air mana bendanya. Wasamri syajarin lan buah lan wahewit, wasamri syajarin lan wahewit,
lan wahewit nabata kang cukul opo yasi syajar nabata kang cukul opo sajar kurbal ma'i ing parake banyu, kurbal ma'i ing parake banyu, atau air berubah karena apa? Karena kecampuran oleh apa? Oleh buah-buahan yang tumbuh pohonnya di dekat air. Misalkan air berubah menjadi hitam karena apa? Karena bercampur dengan buah-buahan, misalkan buah apa? Buah rambutan misalkan, atau buah apa aja lah, sehingga air itu berubah warna menjadi hitam, misalkan jadi kotor misalkan. Nah itu maka sama air itu sudah lagi tidak mensucikan karena dia sudah berubah dengan perubahan yang menyolok ya, karena kecampuran oleh benda mukhalif, yang mana benda mukhalifnya itu adalah berupa buah yang tumbuh di pinggir air. Wawarokin lan godong, wawarokin lan godong turiha kang den cemplungaken apa warok, turiha kang den cemplungaken apa warok, sumata patat turiha kang den cemplungaken apa warok, sumata patat maka kari-kari ancur apa warok. Nomor berikutnya termasuk kepada perubahan yang berbahaya adalah ketika perubahannya itu disebabkan oleh dedaunan yang sengaja dijatuhkan ke dalam air gitu ya. Jadi ketika daun itu sengaja dijatuhkan ke dalam air sehingga airnya itu menjadi berubah karena bercampur dengan daun yang sudah hancur dalam air, maka itu perubahannya membahayakan dan airnya tidak bisa lagi mensucikan. Dengan catatan awas, ketika daunnya itu turiha, apa turiha? Sengaja dicemplungkan, mafhumnya andai kata daunnya jatuh sendiri tidak dijatuhkan, maka perubahannya tidak membahayakan. Jadi kesimpulannya masalah perubahan yang disebabkan oleh daun terbagi berarti ya, terbagi dua. Satu ya memberikan pengaruh atau membahayakan ketika daunnya sengaja dijatuhkan dan hancur bersama dengan air, bercampur dengan air, itu membahayakan airnya, maka tidak bisa lagi mensucikan. Nomor dua, si daun jatuh sendiri dan bercampur dengan air. Untuk yang kedua, yakni yang tidak sengaja dijatuhkan, itu tidak mempengaruhi terhadap kemutlakan air, jadi airnya masih bisa mensucikan. Terus la turobi milhin ora kelawan lebu, la turobin orang kelawan sebab lebu, wa milhi ma'in lan uyahe banyu, wa milhi ma'in lan uyahe banyu, wa milhi ma'in lan uyahe banyu. Coba maksudnya gimana? Tidak berbahaya andai kata perubahannya itu disebabkan oleh tanah ya, air bercampur dengan tanah sehingga warnanya menjadi butek. Boleh nggak digunakan untuk bersuci? Boleh, karena itu mah perubahannya disebabkan oleh tanah. La turobin, tidak berbahaya perubahan yang disebabkan oleh tanah, karena memang air itu tidak bisa dipisahkan dari tanah. Wa milhi ma'ilan uyah banyu, air itu mengandung garam asin ketika dipakai, berarti bercampur dengan uyah air dengan garam air. Boleh nggak kira-kiranya digunakan bersuci? Boleh. Walaupun wa in turiha lan senajan den cemplungaken, wa in turiha lan senajan den cemplungaken apa turub lan milhun, lan senajan den cemplungaken apa turub lan milhun bihi ing dalam maun, walaupun memang tanah dan garam itu sengaja dimasukkan ke dalam air sehingga menjadi berubah, itu perubahannya tidak membahayakan. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadurru lan ora bahaya apa taghayyurun berubah. Wala yadurru lan ora bahaya apa taghayyurun berubah.
Apa taghayyurun berubah, la yamna'u kang orang nyegah apa taghayyur, la yamna'u kang orang nyegah apa taghayyur, al isma ingaran banyu, al isma ingaran banyu, liqillatihi karena kidike taghayyur, liqillatihi karena kidike taghayyur. Artinya wala yaduru dan tidak berbahaya taghayyurun perubahan, la yamna'ul isma yang tidak menghilangkan kemutlakan air, la yamna'ul isma yang tidak bisa menghilangkan kemutlakan atau nama mutlaknya air, yang tidak bisa menghilangkan kemurnian atau kemutlakan air. Kenapa tidak menghilangkan kemutlakan? Liqillatihi karena perubahannya hanya sedikit ya. Air 1 ember misalkan kemasukan orson misalkan cuma beberapa tetes, berubah nggak kira-kiranya? Mungkin berubah sih berubah, tetapi namanya bisa air nama kemurnian airnya bisa hilang tidak? Tidak hilang karena perubahannya cuma sedikit ya itu. Jadi walaupun berubah tetapi berubahnya kalau memang tidak menghilangkan kemurnian air atau kemutlakan air maka perubahannya itu tidak membahayakan ya. Misalkan air 1 gelas kecepretin apa ya benda misalkan sehingga warnanya sih memang berubah ya, tapi ketika ditanyakan kepada orang yang baru ini air apa, nah, itu belum berubah namanya, wah ini mungkin air biasa gitu ya. Walaupun memang ada sedikit perubahan, kenapa tidak membahayakan? Liqillatihi karena perubahannya hanya sedikit ya, sehingga ciri perubahannya sedikit itu airnya belum berubah nama ya, belum berubah nama. Walau ihtimalan lan senajan iku member, walaupun masih punya kemungkinan lain, walau ihtimalan lan senajan iku member, walaupun perubahannya punya kemungkinan banyak. Mana contohnya yang memper atau yang punya kemungkinan lain mana? Bian syakka kelawan yenta ragu-ragu sopo si wong, seperti si Jahit misalkan dia ragu-ragu ini perubahanku masuknya gede atau besar atau kecil gitu ya, apakah perubahan ini termasuk kepada kategori perubahan yang banyak atau yang sedikit ya, dia ragu-ragu, berarti itu kan perubahannya ihtimal ya, ihtimal itu punya beberapa kemungkinan. Bian syaka kelawan yen tamang-mang sapa si wong anata huwa utawi taghayyur, huwa anata utawi taghayyur iku kasirun akeh aw qalilun atawa setitik. Dia ragu-ragu ini termasuk kategori menyolok atau tidak nih, titik. Nah, maka itu kalau ragu-ragu maka air perubahannya itu tidak membahayakan, masuk pada kategori perubahan yang tidak membahayakan. Wa kharajalan kejaba bi qauli kelawan pengucap ingsun, wa kharajalan kejaba bi qauli kelawan pengucap ingsun bi khalitin rupane dawu bi khalitin. Ini sudah diterangkan tadi. Wa kharajalan kejaba bi qauli kelawan ucapan ingsun bi khalitin rupane dawu bi khalitin opo kang metu opo al mujawiru, opo al mujawiru kang nyandingi atau kang natangga, opo al mujawiru kang nyandingi. Berbeda dengan perubahan mukhalid adalah perubahan mujawir. Jadi perubahan itu kan ada yang mukhalid, ada yang mujawir. Yang membahayakan itu adalah yang mukhalid, maka keluar dari perkataan mukhalid adalah al mujawir. Apa mujawir? Wa huwa utai mujawir kuma barang yatamayyazu kang beda opo mak. Wa huwa lan utawi mujawir ikuma barang yatamayyazu kang beda opo mak, yatamayyazu kang beda opo mak linaziri kade wong kang ningali. Perubahan mujawir itu adalah perubahan yang bisa dibedakan oleh orang yang melihat. Bisa dibedakan mana air, mana benda yang menimbulkan perubahan ya.
air 1 ember kemasukan minyak yang sudah mengering. Ya dulu itu ada minyak rambut yang suka mengering misalkan ya, guruntul mengering. Masukkanlah si minyak itu ke dalam air sehingga kelihatan mana air, mana yang membuat wangi, yaitu minyak yang guruntul itu ya, yang sudah kering. Maka itu namanya masuk kategori mujawir. Kaudin kayak kayu, seperti air yang berubah karena sebab kayu secang. Wadunin lan lenga, ya ada minyak yang sudah guruntul, yang sudah mengering. Walau muti baini lan salajan kang wangi karone, walaupun keduanya wangi. Ya, air kemasukan kayu, ya sampainya menjadi berubah gitu ya. Kemudian atau air kemasukan minyak yang sudah mengering, ya ngering, ngaguruntul, nanti ngaguruntul, apa ngaguruntul? Iya, jadi berupa ya, jadi airnya itu tidak cair tapi padat gitu ya, dimasukkan ke dalam air atau masuk ke dalam air, nah itu. Maka sehingga menimbulkan perubahan, itu perubahannya tidak membahayakan, walau mutayyibaini lan sana iku kang wangi karone. Wa minhu wallahu a'lam bissawab.